Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji beserta guru pamong, perkenalkan nama saya Adi Ruswandi, mahasiswa PPG Daljab kategori 1 angkatan 3 tahun 2023, program studi pendidikan Pancasila LPTK Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran pendidikan Pancasila di kelas 7 SMP Negeri 3 Cibitung 1 Atap, Kabupaten Sukabumi, dengan materi keragaman suku di Indonesia. Saya harap Bapak atau Ibu dosen memberikan masukan dan saran atas kinerja saya untuk bisa lebih baik di kemudian hari. Berikut video pembelajaran uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Siap untuk mengikuti pembelajaran? Siap, harus semangat ya. Nah, sebelum dilanjutkan, silahkan untuk berdoa dulu. Dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan. Siap, belum belajar, mulai. Ya, selesai. Belum bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum dilanjutkan, Bapak akan cek kehadiran. Mungkin siapa yang tidak hadir hari ini? Silpi Alia. Ya, Silpi Alia. Dika Adian. Terus siapa lagi? Irfan. Dika Adiansyah. Irfan dan Isah. Dika. Udah ya? Dika, Pak. Ya, Dika. Oh, ini tidak hadir mungkin karena hujan ya. Tidak berangkat ke sekolah. Baik, sebelum kita membahas kepada materi, nah di sini supaya kalian tahu mengenai apa yang harus kalian capai nanti di akhir pembelajaran, maka dari itu kalian itu harus tahu tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran hari ini apa saja. Nah, boleh kalian lihat di tampilan depan apa saja itu yang menjadi tujuan pembelajaran kalian. Tujuan pembelajaran hari ini diantaranya di sini yang ke-1, melalui diskusi kelompok peserta didik mampu mengidentifikasi macam-macam suku di Indonesia, minimal 10. Jadi kalian 10 itu harus tahu ya suku-suku dari asal mana saja kalian itu. Ya itu. Di antaranya di sini yang ke-1, melalui diskusi kelompok peserta didik mampu mengidentifikasi macam-macam suku di Indonesia, minimal 10. Jadi kalian 10 itu harus tahu ya suku-suku dari asal mana saja kalian itu. Ya, itu. Yang kedua, melalui presentasi peserta didik mampu menyajikan diskusi kelompok mengenai keragaman suku dan masalah yang terjadi di masyarakat dengan bahasanya sendiri. Nah, baik. Nah, itulah tadi tujuan pembelajaran. Kira-kira bisa dipahami? Bisa ya. Baik, kalau kalian bisa memahami apa yang menjadi tujuan pembelajaran tersebut. Baik, setelah kalian mengetahui tujuan pembelajaran, terus bagaimana kalian nanti supaya tujuan pembelajaran ini tercapai? Apa yang harus kalian lakukan dalam proses pembelajaran?
Yang pertama yang harus kalian pahami, menyimak video dulu ya mengenai masalah bentrok antar kelompok, itu contohnya. Yang selanjutnya peserta didik dan guru tanya jawab tentang video. Nanti ada tanya jawab setelah video ditayangkan ya. Yang selanjutnya mengolah data ya. Mengolah data itu dari hasil pencarian kalian ya. Nah, yang terakhir adalah menyajikan hasil. Ya, menyajikan hasil dan mempresentasikannya. Dan nanti di akhir adalah kalian itu saling menanggapi dari setiap kelompok yang presentasi. Kira-kira bisa dipahami? Bisa ya. Kira-kira apa materi dari pertemuan yang lalu? Gender, keragaman gender. Gender adalah laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Contohnya hak untuk bekerja dan hak terhadap hukum dan lain-lain. Nah, betul ya. Terus ada lagi yang mau menjawab. Di mana laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama. Atas apa? Ya. Atas pekerjaan, terus atas perlindungan dari hukum, hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak untuk mendapatkan perlindungan, Meningkatkan kemajuan menghindari pelanggaran. ya dengan tujuan ya. Kenapa harus ada keragaman? Karena untuk menghindari. Jadi hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki itu sama ya haknya. Apa di sekitar tempat tinggalmu ada keragaman dalam masyarakat? Ada tidak? Ada. Contohnya apa? Keragaman apa di sekitar masyarakat? Keragaman agama, betul. Yang lain? Keragaman apa? Keragaman bahasa. Keragaman bahasa daerah, betul. Terus yang lain? Ada uji pengetahuan, ya. Uji pengetahuan yang harus kalian isi di dalam soal pretest. Link isiannya situ sudah dibagi, ya. Yang tidak membawa handphone siapa? Baik, yang tidak bawa handphone pakai kertas saja. Ya. Dikasih waktu 5 menit. Sudah selesai mengerjakannya? Kelompoknya masing-masing ya. Sesuai dengan kelompok yang sudah biasa kalian buat di kelas ini. Silahkan. Sudah semua bergabung di kelompoknya masing-masing? Jadi silahkan kalian simak tayangan video ya, simak dengan baik. Nanti ada tanya jawab di akhir video. Indonesia kali pemirsa kembali dari Sulawesi Utara, di mana ada bentrokan antara kelompok warga terjadi di Kecamatan Maisa, Bitung, Sulawesi Utara. Tim gabungan Polres Bitung dan Polda mengamankan situasi agar tidak terjadi bentrokan susulan. Suasana mencekam saat dua kelompok warga bentrok menggunakan senjata tajam di pusat kota Bitung, Sulawesi Utara Sabtu sore. Sejumlah orang berbekal senjata tajam untuk menyerang kelompok lainnya. Dari Bitung, Sulawesi Utara, Fransil dan Umum Ayus Melaporkan. Apa? Tentang apa kira-kira? Bentrokan antar kelompok. Di mana? Itu. Kenapa hal tersebut terjadi? Ada yang mau menjawab? Apa? Mungkin karena perbedaan pendapat. Mungkin karena perbedaan pendapat. Betul ya. Tuh, ada perbedaan pendapat dari setiap kelompok. Itu akan menimbulkan suatu permasalahan. Apa materi yang akan dipelajari oleh kalian hari ini? Nah, materinya yaitu
keragaman suku di Indonesia. Itu materinya yang akan dipelajari hari ini. Lihat ya, ada penilaian profil pelajar Pancasila dengan dimensi gotong royong. Yang selanjutnya bernalar kritis, muncul rasa ingin tahu terhadap masalah yang diberikan guru. Baik, yang selanjutnya ada penilaian pengetahuan. Tadi ada pretest sudah dilakukan. Mungkin nanti di akhir ada soal post test. Baik, ke selanjutnya yaitu kalian sekarang akan dibagi lembar kerja beserta bahan ajar. Nah, setelah kalian mendapatkan lembar kerja, ya, silahkan kalian berbagi tugas dari setiap kelompoknya. Jadi anggota-anggota dari kelompok kalian silahkan berdiskusi. Contohnya, ya, yang bagian menulis siapa, ya, mungkin yang lain mencari di bahan ajar bisa berupa buku, silahkan, ya. Yang lain ada bahan ajar gambar, atau bisa kalian nanti ya mencari di internet. Boleh ya seperti itu. Coba silakan, sudah dibentuk kalian tugas-tugasnya? Sudah bagian-bagiannya, yang mencatat, yang mencari informasi. Silakan kalian. Yang suka membaca silahkan baca di buku. Ya, yang suka melihat gambar ada di situ gambar. Terus perhatikan, ya. Nanti yang suka melihat video nanti akan ditayangkan video pembelajaran mengenai materi keragaman suku. Silahkan berliterasi. Yang suka menonton video silahkan simak video ini. Ya. Suku Jawa. Halo adik-adik pelajar, jumpa lagi dengan saya, Adi Ruswani, dalam channel Teman Belajar Anda. Pada kali ini, teman belajar Anda akan memberikan video tentang materi keragaman suku di Indonesia. Baik, mari kita mulai pembahasannya. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Lebih tepatnya terdapat 1.340 suku bangsa di tanah air menurut sensus BPS tahun 2010. Suku Jawa adalah kelompok terbesar di Indonesia dengan jumlah yang mencapai 41% dari total populasi. Sedangkan di Kalimantan dan Papua memiliki populasi kecil yang hanya beranggotakan ratusan orang. Pembagian kelompok suku di Indonesia tidak mutlak dan tidak jelas. Hal ini akibat dari perpindahan penduduk, pencampuran budaya, dan saling mempengaruhi. Nah, adik-adik pelajaran dulu sekilas mengenai pembahasan tentang populasi suku di Indonesia. Selanjutnya, mari kita mulai identifikasi suku-suku yang ada di wilayah Indonesia, Pulau Jawa dan Madura. Di Pulau Jawa dan Madura, terdapat suku yang menghuni wilayah tersebut, diantaranya. Yang ke-1. Suku Jawa pada umumnya mendiami wilayah atau provinsi Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Nah, itulah suku-suku yang berasal dari Pulau Jawa dan Madura. Selanjutnya ke Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera terdapat banyak suku yang mendiami wilayah tersebut, diantaranya yang ke-1, suku Aceh dari provinsi Aceh. Yang kedua, suku Batak berasal dari wilayah Sumatera Utara. Yang ketiga, suku Melayu berasal dari wilayah Riau dan Kepulauan Riau. Selanjutnya Pulau Kalimantan. Di Pulau Kalimantan terdapat suku-suku yang berasal dari wilayah tersebut, diantaranya yang ke-1 suku Dayak berasal dari wilayah atau provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Selanjutnya Pulau Sulawesi.
Di Pulau Sulawesi terdapat suku-suku yang mendiami dan berasal dari daerah tersebut. Di antaranya yang satu, suku Bugis. Suku Bugis berasal dari daerah Sulawesi Selatan. Selain suku Bugis, ada juga suku Toraja yang berasal dari daerah tersebut. Yang kedua, suku Toraja. Suku Muna suku Buton yang berasal dari daerah Sulawesi Tenggara. Selanjutnya ke Pulau Maluku. Di Pulau Maluku terdapat beberapa suku yang berasal dari daerah tersebut. Di antaranya suku Ambon. Selanjutnya ke Pulau Papua. Suku Bali. Di Pulau Papua terdapat beberapa suku yang berasal dari daerah tersebut, di antaranya suku Dani, suku Asmat, Bali. suku Biak, suku Ansus, dan suku Amuma. Yang ini dapat menjadi satu. Silakan berliterasi. Waktunya 10 menit lagi. Hadir baik. Sudah selesai semua? Silahkan kalian sajikan atau presentasikan hasil kerja kelompok kalian, ya. Tuh, kira-kira kelompok mana yang sudah siap? Kelompok 2. Silahkan kelompok 2 untuk menyajikan hasilnya. Yang lain perhatikan, menghadap ke sini, ke kelompok 2. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerjasama kelompok saya. Tujuan pembelajaran adalah melalui diskusi kelompok peserta didik mampu mengidentifikasikan macam-macam suku di Indonesia. Melalui presentasi peserta didik mampu menjadikan hasil diskusi kelompok mengenai keragaman suku dan masalah yang terjadi di masyarakat dengan bahasanya sendiri. Identifikasi tentang keragaman suku yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah suku Sunda, asal daerah Jawa Barat, Provinsi Banten. Yang kedua, suku Betawi, asal daerah Jakarta. Yang ketiga, suku Jawa, asal daerah Jawa Tengah, Provinsi Yogyakarta dan Jawa Timur. Yang keempat, suku Minang, asal daerah Sumatera Barat. Yang kelima, suku Dayak, asal daerah Kalimantan Tengah. Yang keenam, suku Banjar, asal daerah Kalimantan Selatan. Yang ketujuh, suku Toraja, asal daerah Sulawesi Selatan. Yang kedelapan, suku Batak, asal daerah Sumatera Utara. Yang kesembilan, suku Ambon, asal daerah Maluku. Yang kesepuluh, suku Sasak, asal daerah Nusa Tenggara Barat. Jenis masalah adalah masalah yang terjadi dalam keragaman suku di masyarakat. Contohnya, perselisihan atau konflik antar pemeluk agama. Faktor penyebab masalah adalah merasa agama yang dianutnya adalah agama yang paling benar. Solusi dalam mengatasi masalah adalah membuka dialog secara logika antar umat beragama melalui tokoh-tokoh agama tersebut. Sudah selesai? Sudah. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, baik ya, itu tadi penampilan ya dari kelompok 2 yang sudah menyampaikan daripada hasil kerja kelompoknya. Baik, kelompok mana yang sudah siap selanjutnya? Kelompok ini kelompok 4.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerjasama kelompok saya. Yaitu tentang agama suku di Indonesia ada macam-macam suku. Yang pertama suku Jawa dari daerah Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur. Yang kedua suku Betawi dari asal daerah Jakarta. Yang ketiga suku Sunda dari daerah Jawa Barat dan Banten. Yang keempat suku Flores dari daerah Nusa Tenggara Timur. Yang kelima, suku Dayak dari daerah Kalimantan Tengah. Yang keenam, suku Rote dari daerah Nusa Tenggara Timur. Yang ketujuh yaitu suku Toraja dari daerah Sulawesi Selatan. Yang kedelapan yaitu suku Sasak dari daerah Nusa Tenggara Barat. Yang kesembilan yaitu suku Batak dari Sumatera Utara. Yang 10 suku Kasai asal daerah Sulawesi Utara. Yang kedua adalah bentrok antar kelompok warga di Bitung, Sulawesi Utara. Jenis masalah yang terjadi dalam keragaman suku di masyarakat, contohnya konflik sosial antar kelompok. Faktor penyebab masalah, yang pertama mempunyai tujuan yang berbeda antar kelompok satu dan kelompok lainnya. Yang kedua, komunikasi yang kurang baik antar kelompok. Yang ketiga, beragam karakteristik sosial. Yang keempat, kepribadian seseorang berbeda karena berasal dari perbedaan suku dan adat istiadat. Solusi dalam mengatasi masalah. Yang pertama, melakukan diskusi antar kelompok lain mengenai tujuan masing-masing. Yang kedua, mengembangkan sikap simpati. Yang ketiga, menghargai terhadap perbedaan tujuan dari setiap kelompok. Yang keempat, mempertemukan dua pihak yang berselisih demi memperoleh kesepakatan bersama. Yang kelima, melakukan mediasi. Ya, sudah? Sudah, Pak. Tepuk tangan untuk kelompok 4 yang sudah menyajikan hasil kerja kelompoknya. Yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nomor 1 yang pertama, Iya, silahkan. suku Jawa asal daerah Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur. Nomor 2, suku Sunda asal daerah Jawa Barat dan Banten. Nomor 3, suku Betawi asal daerah Jakarta. Nomor 4, suku Dayak Kalimantan Tengah. Nomor 5, suku Banjar Kalimantan Selatan. Nomor 6, suku Toraja Sulawesi Selatan. Nomor 7, suku Makassar Sulawesi Selatan. Nomor 8, suku Batak asal daerah Sumatera Utara. Nomor 9, suku Bali asal Bali. Nomor 10, suku Asmat dari Papua. Jenis masalah yang terjadi dalam keragaman suku di masyarakat yaitu timbulnya sikap saling menjelek-jelekan antara satu suku dan dengan suku lainnya. Faktor penyebab masalah, perbedaan pandangan. Nomor 2, perbedaan kebiasaan atau adat istiadat. Nomor 3, perbedaan kepercayaan. Nomor 4, menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Baik, selanjutnya kelompok terakhir yaitu kelompok 3 ya. Silahkan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya, silahkan. Yang lain perhatikan Yang lain perhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Macam-macam keragaman suku yang ada di Indonesia. Nama suku: 1, suku Jawa asal daerah Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur. Nomor 2, suku Betawi asal daerah Jakarta. Nomor 3, suku Sunda, Jawa Barat dan Banten. Suku Madura asal daerah Pulau Madura. Suku Dayak asal daerah Kalimantan Tengah. Nomor 6, suku Banjar asal daerah Kalimantan Selatan. Nomor 7, suku Toraja asal daerah Sulawesi Selatan.
Jenis masalah adalah masalah yang terjadi dalam keragaman suku di masyarakat, contohnya perselisihan atau konflik antar pemeluk agama. Faktor penyebab masalah adalah masyarakat masih mementingkan diri sendiri atau menganggap agamanya yang paling benar. Solusi dalam mengatasi masalah adalah masyarakat harus mempunyai rasa kehormatan antar agama satu dengan yang lain. Cukup sekian saya. Tepuk tangan ya untuk kelompok 3. Nah, selanjutnya kalian itu memberikan tanggapan terhadap kelompok yang sudah melakukan presentasi. Mungkin diantaranya ada masukan, ada pertanyaan, atau jawaban yang tidak sesuai dengan kalian, itu silahkan diungkapkan. Kira-kira kelompok mana yang mau memberikan tanggapan atau pertanyaan? Kelompok mana? Kelompok 4. Ya, silahkan kelompok 4. Ya, silahkan untuk kelompok 4. Yang lain perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 mau menanggapi pernyataan yang disampaikan kelompok 1 mengenai timbulnya sikap saling menjelek-jelekan antara satu suku dengan suku lainnya. Menurut saya, timbulnya sikap menjelekkan terhadap satu suku lain itu dikarenakan seseorang tidak tahu terhadap makna dari nilai-nilai Pancasila dan tidak tahu mengenai kebiasaan atau adat istiadat suku lainnya, sehingga dianggap bahwa perilaku atau kebiasaan seseorang yang tidak sama dianggap menghina atau melanggar. Maka dari itu kita harus mengenal suku-suku beserta budaya yang ada di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ya. Itu kelompok 4 menanggapi kelompok 1. Silahkan untuk kelompok 4 bagaimana jawabannya? Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih atas tanggapan dari kelompok 4. Memang betul bahwa kita hidup dalam keberagaman suku. Maka dari itu kita perlu saling mengenal seseorang, mulai dari asal daerah, suku, karakter, kepribadian, serta adat istiadat. Dengan tujuan untuk menghindari terjadinya perselisihan. Terima kasih atas tanggapannya. Ya. Nah, itu tadi ya jawaban dari kelompok 1 yang diberikan tanggapan dari kelompok 4 ya. Tuh, kira-kira kelompok 4 puas atas jawabannya? Ya, puas ya. Baik, yang selanjutnya kelompok mana yang mau menanggapi? Kelompok 2. Silahkan kelompok 2. Ke kelompok mana yang mau ditanggapi? Ya, silahkan. Coba ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 menanggapi pernyataan yang disampaikan kelompok 4 konflik antar kelompok yang mana disebabkan oleh kepribadian seseorang berbeda karena berasal dari perbedaan suku dan adat istiadat. Menurut saya betul karena dalam suatu kelompok mempunyai tujuan yang sama, namun kepribadian yang berbeda sehingga dapat menimbulkan perselisihan. Di situ kita perlu punya rasa saling menghargai dan menghormati. Itu tanggapan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kelompok 4. Saya dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih atas tanggapan dari kelompok 2 terhadap penyebab yang saya jelaskan mengenai faktor penyebab terjadinya konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Ya, tepuk tangan. Nah, itulah jawaban dari kelompok 4 yang ditanggapi oleh kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 mau menanggapi pernyataan yang disampaikan kelompok 3 mengenai solusi untuk mengatasi terjadinya konflik keragaman suku yang berada dalam pemeluk agama. Untuk mengatasi konflik antar pemeluk agama,
bukan hanya mempunyai kesadaran bahwa setiap agama yang dianut masyarakat membawa misi kedamaian, tetapi para pemeluk agama juga harus mendalami agama yang dianutnya, bukan hanya sekadar memeluk agama. Itulah tanggapan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadapnya ke kelompok mana yang mau ditanggapi? Kelompok 1. Kelompok 1, silahkan. Ya. Saya dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih atas tanggapan dari kelompok 1 terhadap solusi yang saya jelaskan. Ya, terima kasih. Ya. Nah, itu. Ya, Suci silahkan. Ya. Mau menanggapi kelompok mana? Ya, silakan. Kelompok 2. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 mau menanggapi pertanyaan yang disampaikan kelompok 2 mengenai pelaku dakwah yang mencintai agamanya tapi tidak memiliki pengetahuan agama secara mendalam. Saya setuju atas pertanyaan mengenai pelaku dakwah harus mendalami pengetahuan tentang agamanya. Itu karena banyak pendakwah yang kurang mempunyai sikap menghargai dan menghormati agama lain, seolah pendakwah merasa bahwa agama yang dianutnya adalah agama yang paling benar sehingga agama lain dianggap tidak baik, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan rasa ketersinggungan pemeluk agama lain. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih atas tanggapan dari kelompok 3 terhadap faktor penyebab terjadinya konflik antar agama. Nah, itulah tadi jawaban atas tanggapan dari kelompok 3 terhadap kelompok 2. Tuh ya. Jadi ketika kalian mencari suku-suku yang ada di Indonesia itu, mungkin dari setiap wilayah itu ya, itu banyak sekali yang suku yang mendiami, bukan cuma satu suku saja. Contoh tadi betul ya, apa yang dikatakan di kelompok 1, bahwa di Pulau Jawa itu terdapat beberapa suku. Di antaranya suku apa tadi? Suku Sunda, suku Jawa, terus suku Betawi tadi. Nah, seperti itu. Ya. Terus apa yang dikatakan tadi oleh kelompok 2 juga, ya. Tadi menyatakan bahwa keragaman suku yang ada, suku-suku yang ada di Pulau Sulawesi itu cukup banyak juga, ya. Tuh, tinggal kalian melengkapi saja nanti, ya, suku-suku apa saja yang ada di Indonesia atau di daerah-daerah tertentu. Kira-kira tidak ada lagi yang mau ditanggapi? Kalau tidak ada, nah sekarang silahkan kalian kerjakan lagi soal post test. Ya, yang pakai handphone silahkan gunakan pakai handphone. Yang tidak bawa ini kerjakan lagi. Waktunya 5 menit. Baik, kalau kalian sudah menyelesaikan soal post test, tahapan selanjutnya yaitu mengenai di kegiatan penutup ini. Tapi sebelumnya kalian itu harus bisa menjelaskan daripada atau menyimpulkan daripada hasil pembelajaran hari ini tentang materi keragaman suku yang ada di Indonesia. Siapa yang mau menyimpulkan? Kelompok 2. Silahkan simpulkan. Silahkan, apa kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Kesimpulan dari hasil belajar dengan materi keberagaman suku yang ada di Indonesia. Kita dapat mengetahui berbagai suku yang ada di setiap daerah untuk
Di Pulau Sumatera saja ada beberapa suku di antaranya suku Minang, suku Batak, suku Melayu, suku Kampung. Kita dapat mengetahui faktor penyebab dan solusi dalam menyelesaikan masalah contohnya. Yes. Itu ya kesimpulannya. Siapa lagi yang mau menyimpulkan dari hasil pembelajaran hari ini? Ya, silahkan. Apa kesimpulannya? Kita dapat mengetahui masalah-masalah yang terjadi di masyarakat Indonesia serta faktor penyebab dan cara menyelesaikannya. Ya, itu baik. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Ada lagi? Ya, silahkan. Apa kesimpulan dari materi ini? Kita dapat mengetahui berbagai suku yang ada di Indonesia dan Ya, itu. Jadi kesimpulannya pembelajaran hari ini atau materi tentang suku-suku yang ada di Indonesia adalah di mana kita dapat mengetahui ya suku-suku yang ada di Indonesia ya. Contohnya kalian sebelumnya tahu beberapa suku saja yang ada di Indonesia. Setelah kalian melaksanakan kegiatan pembelajaran ini, minimal kalian 10 suku yang ada di Indonesia kalian tahu ya. Yang selanjutnya permasalahan-permasalahan yang terjadi ya dalam keberagaman suku itu banyak sekali ya. Di antaranya ya itu yang dapat menjadi permasalahan atau konflik itu tentang soal agama, kelompok, ras, ya golongan dan lain sebagainya. Dan kalian juga tadi sudah memberikan contoh ya suatu permasalahan dan penyebab serta bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut. Ya. Tuh. Yang selanjutnya bagaimana tentang pembelajaran hari ini? Kira-kira menurut kalian apakah menyenangkan? Bagaimana? Menyenangkan ya. Menyenangkan atau sangat senang. Apa alasannya kalian senang belajar hari ini? Seru. Wah, bisa mengetahui suku-suku yang ada di Indonesia. Terus, apa lagi? Ya, Ramdhani apa? Ya. Nah, baik. Jadi senang ya kalian belajar seperti ini. Jadi kalian senang bisa menyajikan hasil dan lain sebagainya. Kira-kira ada manfaatnya dari hasil pembelajaran hari ini? Ada. Apa itu manfaatnya? Apa manfaatnya buat kalian dalam kehidupan sehari-hari? Apa manfaatnya? Ya, bisa belajar nanti di masyarakat. Kalian bisa mengidentifikasi suku-suku mana dari daerah mana itu. Ya manfaatnya banyak ya. Ketika kalian mempunyai masalah di keluarga itu, cari faktor penyebab dan bagaimana cara mengatasinya. Baik, sebelum ditutup, mungkin nanti ada untuk pertemuan yang akan datang, yaitu materinya yaitu mengenai keragaman budaya. Ya, persiapan oleh kalian baca-baca mengenai keragaman budaya yang ada di Indonesia. Untuk itu, silakan kalian kembali ke posisi seperti awal ya, posisi duduk. Baik, kalian sudah kepada posisi duduk semula. Untuk itu kita akhiri proses pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Ya, silahkan kalian untuk beristirahat.